Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Obras, obrolan santai Sobat Mas. Tempatnya kita ngobrol santai, berbagi cerita, dan juga mencari inspirasi untuk masa depan yang cerah. Betul banget ya. Di setiap episode kita pasti bakal ngobrol-ngobrol seru dan narasumber-narasumber yang keren dan yang pasti menginspiratif buat kita semua. Nah, di episode kali ini temanya pasti dekat banget buat kita semua, yaitu cita-citaku menjadi seorang polisi. Siapa sih yang waktu kecil nggak pengen jadi polisi? Pasti banyak kan? Polisi itu terkenal dengan keberaniannya, kedisiplinannya, dan juga tanggung jawab dalam menjaga keamanan serta ketertiban di masyarakat. Dan hari ini kita beruntung banget kedatangan tamu spesial, yaitu seorang polisi yang siap berbagi pengalaman dan juga kisah perjuangannya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Dedik juga kabarnya? Alhamdulillah. Baik juga Bapak. Bapak sebelumnya terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di Obras dan juga ngobrol santai bareng kita. Ya, sama-sama. Langsung aja ya ngobrol santainya. Boleh. Nah, tapi sebelum masuk ke pertanyaannya nih, Bapak boleh diperkenalkan diri dulu supaya kita lebih enak mengobrolnya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati adik-adikku semua. Perkenalkan, makanya sebelum kenal maka tak Saya. Lebih dulu kita kenalkan. Nama saya Edi Santoso. Pangkat itu jabatan saya Kapolsek Gumuk Mas. Saya bersama teman saya namanya Pak Aris, pangkat Aibda, jabatan Kanit Binmas Polsek Gumuk Mas. Terima kasih atas undangannya. Saya bisa berbagi dengan anak-anak, khususnya anak SMP Negeri 2 Gumuk Mas. Pak, banyak banget anak-anak di sana yang punya cita-cita menjadi seorang polisi. Tapi mungkin mereka belum tahu apa sih tugas utama menjadi seorang polisi itu. Nah, betul sekali. Jadi tugas dan wewenang Polri itu sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Dan yang ketiga, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Itulah tugas pokok Polri. Itu adik-adik ya. Nah, tadi kan yang disebutkan Bapak itu ada 3 atau lebih ya. Nah, itu saya jadi penasaran. Sebenarnya kan polisi itu banyak bagian atau mungkin bidang ya. Nah, Bapak boleh explain sedikit kira-kira bagian apa aja dan juga perbedaannya itu apa sih? Ya, terima kasih. Jadi bidang di polisi atau fungsi-fungsi di Polri itu kalau di tingkat Polres itu ada 5. Tapi untuk di Polsek itu yang ada untuk Gumuk Mas itu ada 4. Yang pertama adalah polisi Sat Samapta, bertugas untuk melaksanakan pengaturan, penjagaan, dan patroli. Jadi tugasnya kalau ada kegiatan ramai, polisi Samapta inilah yang melaksanakan pengamanan maupun pengawalan. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah fungsi Satbinmas. Ya, seperti teman saya ini, Satbinmas. Itu tugasnya memberikan edukasi tentang hukum kepada masyarakat, penyuluhan, misalkan sambang ke tokoh-tokoh masyarakat, ke desa. Nah, ini dari Satbinmas. Masyarakat boleh langsung menanyakan apa hukum tentang problem-problem apa yang dihadapi, langsung Pak
Satbinmas ini ya yang bisa menjelaskan. Namun tidak hanya Satbinmas, semua polisi dituntut untuk bisa seperti Satbinmas. Tidak hanya namun Satbinmas saja, tapi yang pokoknya adalah Satbinmas. Yang ketiga adalah reserse, reskrim. Ini penegakan hukum. Dia memproses, melakukan penyelidikan dan penyidikan semua kasus tindak pidana, baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu sesuai dengan aturan pasal 16 huruf G, jadi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian yang keempat adalah Intel, Satintel, yaitu yang bertugas melakukan deteksi dini, lidik kepada di tengah-tengah masyarakat, juga mengurusi masalah perizinan. Jadi kalau adik-adik mau izin keramaian, izin ngadakan sesuatu, nah itu izin melalui Intel. Jadi itu. Terus yang kelima adalah lalu lintas. Nah di polsek kami lalu lintas tidak ada, yang ada lalu lintas adalah di polsek kota maupun di Polres. Itulah satpung yang ada di polsek. Di samping itu ada sat-sat yang ada di polsek yang membidangi nanti di dalam fungsi pelayanan masyarakat untuk pengurusan yang berhubungan dengan administrasi. Ini adik-adik ya. Nah. Wow, keren ya Boni. Iya. Dulu, kalau boleh tahu ya Pak, dulu waktu kecil cita-cita Bapak ini memang sudah ingin menjadi seorang polisi atau mungkin punya cita-cita yang lain? Ya, betul sekali. Jadi memang sejak kecil saya sudah bercita-cita jadi polisi. Bahkan kakak-kakak saya juga jadi polisi. Karena saya melihat polisi ini sangat keren, bagus, bisa bergabung di masyarakat, baik suka maupun duka, baik siang maupun malam. Jadi bisa memberikan pencerahan-pencerahan atau solusi-solusi problem solving di masyarakat. Jadi masyarakat tidak segan-segan untuk menanyakan sesuatu kepada polisi. Nah inilah yang menginspirasi saya waktu kecil, wah saya harus jadi polisi. Di samping itu untuk menegakkan hukum, yaitu bisa mengungkap kejahatan-kejahatan, ya, nangkap pelanggaran-pelanggaran hukum yang tindak pidana. Makanya saya bersiteguh untuk saya bisa menjadi polisi. Oh, berarti Bapak itu yang akhirnya mendorong Bapak untuk memilih profesi ini itu karena ada seorang sosok yang inspiratif bagi Bapak. Wah, keren ya Boni. Iya. Nah, dari selama Bapak bertugas nih, mungkin pasti kan banyak perjalanan kan Pak, atau mungkin pengalaman yang menarik banget. Iya. Nah, Bapak boleh ceritakan kira-kira satu pengalaman aja nih Pak, yang berkesan buat Bapak. Bisa pengalaman yang lucu, menegangkan, mungkin pengalaman yang bikin Bapak terharu. Iya. Ya, terima kasih. Jadi pengalaman tugas di polisi itu banyak sekali. Sebelum kita masuk polisi, itu kita sudah membuat pernyataan, ya, sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, pada saat saya berdinas awal, dulu daftar di Jatim, Polda Jatim, kemudian saya mendapatkan amanah tugas di Sulawesi Selatan selama 11 tahun. Jadi kita laksanakan tugas di sana. Suka dukanya kalau tugas di luar itu karena jauh dengan keluarga. Nah, terus saya bisa kembali ke sini, lah sukanya ini saya
bisa berkumpul dengan keluarga dekat. Nah, ini namun pelaksanaan tugas sama saja, di mana bertugas ya tugas polisi adalah untuk menegakkan hukum, itu tadi untuk melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menjaga harkat bebas tadi. Itu sama. Jadi sekarang saya sudah tugas di Jember, khususnya di Polsek Gumumas dan bersama-sama dekat dengan keluarga. Nah, terima kasih. Baik. Nah, terus kalau em, Buat kita. oh ya, Ya. ini mungkin langsung ganti topik ke generasi muda aja kali ya. Boleh. Ya. Nah, mungkin aja nih para sahabat Dispawasi, ada juga yang cita-citanya nanti pengen seperti Bapak. Nah, kira-kira karena kita masih SMP juga ya, Bu Nim, nilai-nilai apa aja sih Pak yang harus ditanamkan sejak sekarang supaya nantinya kita itu bisa menjadi seorang polisi yang baik di masa depan? Ya betul sekali anak-anakku semua, ya saya harapkan anak-anak harus memiliki jiwa sebagai polisi. Untuk bisa anak-anak nanti menjadi anggota Polri, mulai sekarang mumpung masih duduk di kelas SMP ya, SMP. Mulai sekarang belajarlah yang rajin. Tugas pelajar itu adalah belajar. Jadi mulai sekarang, karena tugas di Polri itu, tes di kepolisian itu tesnya ada dua macam, yaitu tes akademik, yaitu tentang pengetahuan umum atau pengetahuan tentang kepolisian, kemudian juga kesehatan. Jadi mulai sekarang anak-anak rajinlah belajar supaya nanti begitu tes memiliki kemampuan akademiknya yang baik. Kemudian jangan lupa terus kesehatan. Mulai sekarang harus dijaga kesehatannya, yaitu lari, ya olahraga lari, kemudian sit up, full up, kemudian renang. Nah, ini harus mulai sekarang harus sudah ditata sehingga nanti ada pendaftaran polisi, adik-adik semua sudah bisa melewati itu tesnya. Nah, tidak lupa, jangan lupa berdoa ya, berdoa. Nah, ini. Jadi jangan ikut-ikutan. Mulai sekarang anak-anak jangan ikut-ikutan hal-hal yang tidak berguna, yang sifatnya mengganggu cita-cita adik-adik semua. Ya, tidak ikut-ikutan melakukan pelanggaran, terus ikut-ikutan, ikut sana sini yang tidak ada manfaatnya, jangan. Mulai sekarang ditata. Apalagi kalau orang tuanya sudah sangat mendukung, makanya itu adik-adik harus disiapkan. Ya, disiapkan. Namanya apa? Usaha, ya kalau tidak ada cita-cita, kalau tidak ada ikhtiar, ya jelasnya tidak bisa. Ya ini. Terus ikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Misalkan olahraga voli, misalkan pramuka, saka bayangkara, atau pramuka-pramuka yang lain. Nah, ini untuk membentuk adik-adik itu menjadi disiplin. Ikuti pelajaran baris berbaris. Nah, ini kalau nanti tes itu di dalam tes Polri itu ada namanya baris berbaris. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif adik-adik harus laksanakan. Ini untuk tip supaya adik-adik nanti bisa masuk menjadi polisi. Ya, jadi selain nilai-nilai yang disebutkan Bapak Edi tadi, kita juga harus membangun kebiasaan baik dari sekarang. Contohnya tadi semangat belajar, terus juga disiplin. Kita bangun pagi, olahraga, itu kan masuk ke penilaian nanti juga. Terus tanggung jawab. Nah, karena jadi seorang polisi juga tanggung jawabnya sangat amat besar. Tapi kadang nih Pak, karena di kepolisian itu nanti itu tadi tes akademi atau mungkin
ada yang namanya Akpol, Akademi Kepolisian. Ya. Nah, itu biasanya tuh bukan teman-teman doang, tapi saya juga merasa kayak pesimis gitu, atau mungkin udah menyerah, aduh bisa nggak ya kira-kira nanti lolos gak ya gitu. Nah, mungkin Bapak ada tips nih gimana caranya supaya kita tuh percaya diri dan juga yakin untuk mengejar cita-cita. Nah, setiap cita-cita itu jangan pesimis, ya kita harus optimis sehingga kita bisa terpacu dalam niat kita itu untuk bisa cita-cita itu bergul atau tercapai. Kalau kita sudah pesimis, ya sudah, kita akhirnya timbullah malas. Apa yang sudah saya sampaikan tadi, untuk bisa optimis, ya mulai sekarang adik-adik harus mempersiapkan diri. Di antaranya tadi itu belajar, supaya akademiknya bagus, kemudian kesehatan dengan olahraga, kemudian dan doa. Itu ya, supaya cita-citanya bisa tercapai. Tidak lupa lagi berdoa, ya, ikuti kata-kata orang tua. Nah, kalau adik-adik mau mengikuti orang tua, insya Allah ya Allah akan mengabulkan. Ya, Allah akan mempermudah jalannya. Ya. Betul. Dan yang terakhir nih Pak, pesan-pesan buat kami para siswa-siswi SMP Negeri 2 Bukmas yang mungkin suatu saat nanti menjadi polisi. Prosesnya menjadi polisi itu bagaimana, mulai daftarnya di mana, pendidikan sampai bertugas di Polda, Polres atau Polsek. Nah, adik-adik ya. Jadi pesan-pesan saya, adik-adik mumpung masih panjang waktunya untuk mempersiapkan diri menjadi Polri dengan cara mengikuti ujian. Nah, nanti ada pengumuman untuk daftar atau masuk polisi. Biasanya itu bulan-bulan November. November itu ada pendaftaran. Nah, dari situ. Teman-teman. Ya, nanti kalau adik-adik sudah mempersiapkan diri, kemudian daftar, apa yang tadi sudah saya sampaikan, itu bisa dilaksanakan dengan gampang, dengan mudah, karena sudah siap. Namun kalau adik-adik tidak mempersiapkan diri dari mulai sekarang, nanti pas ada pendaftaran yang dilakukan tesnya itu seperti itu ya memang kalau kesehatan jasmani itu berat. Nah, adik-adik kaget. Ya, saya adik-adik dulu itu kan rumah saya juga di sini ya, di Embulsari. Itu lari pagi itu untuk menyiapkan jadi polisi ke Gunung Tembok itu, lari pagi sampai ke sana di atas gunung. Itu. Jadi begitu tes polisi lari itu sudah ringan sekali, gampang. Ya, itu. Karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Ya, terus ikutilah adik-adik sekarang kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, seperti tadi itu pramuka, ikut PBB, ini atau ikut keagamaan. Ini terus itu minta doa jangan lupa kepada orang tua. Sudah, orang tua itu doanya yang nomor 1. Ya, itu. Semoga adik-adik nanti ke depannya yang dicita-citakan menjadi polisi bisa terkabul. Amin. Tapi Pak, ada sedikit pertanyaan yang masih belum terjawab nih Pak. Soal pendidikan sampai nantinya ke Polda, Polres, dan juga Polsek. Nah, itu bagaimana? Nah, ya. Jadi itu tadi, kita mau daftar polisi itu sudah buat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah, bersyukur kalau dapat pulang di daerahnya, misalkan dari Jember, dapat dinas di Jember. Nah, nanti itu yang menentukan adalah pihak Polda.
untuk masuk pendidikan itu selama 7 bulan. Jadi pendidikan polisi itu 7 bulan, kemudian setelah itu 2 bulan, jadi 5 bulan di lembaga pendidikan, 2 bulan nanti sudah praktek di daerah. Nah ini, jadi nanti setelah itu kemudian ada penempatan, ya bersyukur penempatannya tidak di luar provinsi seperti saya, ya mudah-mudahan penempatan di misalkan di Jember. Nah, nanti di Jember itu nanti ditempatkan di mana? Apa di Polsek? Nah, di mana atau di fungsi-fungsi tadi itu, yang lain di Polres. Nah, itu yang menentukan adalah pihak pimpinan Polri. Dari kalau Polres ya Kapolres, kalau di Polda ya Kapolda. Itu jadi. Wah, Goni, kalau dilihat keren, tapi kalau Iya. mendengar ceritanya kok berat ya. Semua itu tidak berat. Yang penting ada niat. Usaha. Ya, usaha ya, adik-adik ya. Baik, Bapak. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Dari obrolan ini kita tuh jadi tahu, tahu banyak hal. Hal. Kalau polisi itu bukan cuma soal seragam dan juga pangkat, tapi juga Soal tanggung jawab, keberanian, dan juga pengabdian untuk masyarakat. Iya banget bro ya. Dan yang paling penting, kita jadi tahu kalau semua cita-cita itu bisa tercapai kalau kita berusaha Sungguh-sungguh. dan bersungguh-sungguh. Betul. Nggak kerasa ya kita Iya. ngobrol Udah. panjang lebar udah sampai ke penutupan. Terima kasih banyak ya Bapak karena sudah hadir di Obras. Terus Bapak juga berbagi pengalaman dan juga semangatnya. Semoga pengalaman Bapak yang kita obrolin di sini menjadi inspirasi dan juga perspektif baru bagi para sahabat Dispawasi. Terima kasih juga adik-adik yang sudah mengundang kami di sini. Mudah-mudahan adik-adik semua apa yang dicita-citakan nanti, khususnya jadi polisi, bisa terlaksana, bisa terkabul. Dan buat kalian semua yang punya mimpi-mimpi yang besar, ingat setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa membawa kita lebih dekat pada cita-cita kita di masa depan. Oke, sampai di sini dulu episode Obras kita kali ini. Nantikan episode selanjutnya bersama narasumber dan juga tema yang gak kalah menarik. Sampai jumpa, Tetap semangat dan terus kejar cita-citamu. Saya Rulia, Dan saya Gonim, pamit undur diri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.